Informasi selengkapnya terkait penahanan Sekjen PD Hasto Kristianto oleh KPK, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Rahma Piliang dan juga Ian Faris di Gedung KPK Jakarta, dan ada juga Abel Insani dan Jamzari di kantor DPP PDIP Menteng Jakarta. Kita ke Rahma terlebih dulu. Rahma, apa alasan KPK menahan Hasto hari ini? Iya, Mbak Im dan juga saudara, tentunya ada alasan bagi KPK untuk menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto usai diperiksa hampir dari 8 jam di Gedung Merah Putih KPK. Dari KPK sendiri menyebutkan bahwa alasannya ini memang sudah adanya alat bukti yang cukup begitu ya, dan juga sebenarnya alat bukti yang cukup dan juga keterangan-keterangan dari saksi ini sudah cukup, dan sebenarnya untuk menunggu waktu saja untuk menahan Hasto Kristianto, dan hari inilah yang dirasa dari penyidik KPK waktu yang tepat untuk menahan Hasto. Dan kalau misalnya kita berbicara dengan bagaimana alasan subjektifnya begitu ya, tentunya dari alasan subjektif penyidik untuk menahan Hasto Kristianto begitu karena adanya bukti yang cukup kuat begitu, dan dipertimbangkan untuk dari kekhawatirannya dari tersangka ini melarikan diri dan juga kekhawatiran menghilangkan barang bukti, serta penahanan ini juga mempermudah dari penyidik untuk meminta keterangan dan juga melakukan penyelidikan lebih dalam, serta untuk mendetailkan alat bukti dan juga barang bukti pada kasus suap dan juga perintangan penyidikan pada kasus Harun Masiku. Di mana kita ketahui bahwa untuk dari penahanan Hasto Kristianto ini akan ditahan selama 20 hari ke depan begitu hingga 11 Maret 2025, dan tadi selain dari sisi KPK dari kuasa hukum Hasto Kristianto yaitu dari Magdir Ismail menyebutkan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka dan juga penahanan Hasto hari ini sebenarnya itu banyak mengandung politisasi begitu. Dan juga untuk dari pemeriksaan hari ini Magdir menyebutkan kalau pemeriksaannya tidak memberikan bukti permulaan yang cukup terkait dengan kasus suap begitu, tidak ada diberitahu juga, tidak dikasih tahu begitu ya bagaimana dengan bukti permulaan yang cukup untuk kasus perintangan penyidikan yang dikenakan kepada Hasto Kristianto. Selain itu pun dari Magdir juga menyebutkan bahwa karena sebenarnya untuk hari ini pada pemeriksaan Hasto hari ini dari tim kuasa hukum itu membawa surat permohonan untuk penangguhan penahanan begitu Mbak Im dan juga saudara, namun ini tentunya ditolak oleh KPK, dan di mana ini kita melihat dari penolakannya akhirnya Hasto Kristianto ditahan oleh KPK begitu. Dan dari Magdir Ismail menyebutkan bahwa akan mengirimkan kembali surat permohonan untuk tidak ditahan untuk kepada Hasto Kristianto begitu, tapi belum ditentukan kapan akan dikirimkan untuk surat ini kepada KPK. Namun hingga saat ini memang dari Hasto Kristianto juga masih menjalani pra peradilan begitu. Ada 2 dari pra peradilan Hasto yang diterima oleh PN Jaksel, di mana ini meminta agar sprindik penetapan dirinya sebagai tersangka suap bersama Harun Masiku diuji kembali dan juga menguji keabsahan penetapan Hasto sebagai tersangka, di mana untuk sidang ini akan dilaksanakan pada 3 Maret 2025 tadi. Dan jika kita melihat bahwa jika dari Hasto Kristianto ini juga mengajukan pra peradilan begitu, tapi untuk dari proses penahanan ini juga tidak terganggu, maka dari KPK juga menahan Hasto Kristianto pada kasus suap dan juga perintangan penyidikan pada kasus Harun Masiku. Baik. Selanjutnya kita menuju ke Abel Insani di kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng. Abel, bagaimana respons dari PDIP terkait penahanan Hasto oleh KPK? Ya, Ibrahim dan juga saudara, tentu dari kuasa hukum Hasto Kristianto tadi selaras mengatakan bahwa ada muatan politik terkait dengan dijadikan Hasto sebagai tersangka dan ditahan malam ini oleh KPK. Dan tadi yang sempat diungkapkan atau dijelaskan oleh salah satu dari kuasa hukum Hasto Kristianto yakni Magdir Ismail bahwa pada penahanan Hasto Kristianto malam ini tidak ada bukti permulaan yang ditunjukkan atau dikonfirmasi bahwa Hasto Kristianto ini melakukan perintangan penyidikan, di mana kalau menurut dari PDIP melalui kuasa hukum Hasto Kristianto tadi menyebutkan seolah-olah Hasto ini menukangi supaya Harun Masiku ini bisa menjadi anggota legislatif di wilayah Sumatera Selatan. Nah, tapi kalau terkait dengan penahanan Hasto Kristianto ini kalau menurut dari PDIP ini tidak sesuai dengan
Undang-Undang KPK, di mana surat perintah penahanan tidak sesuai dengan Undang-Undang KPK. Kalau menurut Undang-Undang KPK atau berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum sehingga tidak bisa bertindak dalam hal ini karena yang berwenang adalah penyidik. Nah, kalau tadi dijelaskan bahwa tanggal 18 Desember 2024 ini ada laporan pengembangan penyidikan dan 2 hari setelahnya ada pimpinan KPK yang dilantik dan pada tanggal 23 Desember ada surat perintah penyidikan yang artinya hanya baru beberapa hari saja menjadi pimpinan KPK tetapi sudah bisa menetapkan Hasto Kristianto menjadi tersangka dan malam ini sudah ditahan. Nah, terkait dengan hal ini tadi juga dijelaskan ada poin penting yang merujuk kenapa Hasto Kristianto ini bisa ditahan pada malam hari ini. Yakni yang pertama terkait dengan perintangan penyidikan dan yang kedua terkait dengan perkara suap yaitu bersama dengan Harun Masiku untuk menyuap Wahyu Setiawan sebagai anggota KPU pada saat itu. Kalau tadi sudah disebutkan bahwa sebenarnya Hasto Kristianto ini tidak punya niat atau kepentingan untuk menyuap Wahyu agar Harun Masiku bisa menjadi anggota legislatif. Nah, hal ini juga sempat disebutkan oleh kuasa hukum atau penasihat hukum dari Hasto Kristianto, yakni Ronita Lapesi. Berikut cuplikannya untuk Anda. Ini adalah penahanan politik dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Mengapa ditargetkan? Karena peran seorang sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengaut-aut partai. Tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan. Sekjen Mas Hasto Kristianto selalu kooperatif dan kita juga masih mengikuti proses pra-peradilan. Selanjutnya juga tadi sudah disebutkan ada pesan-pesan dari Ketua Umum Partai PDIP, yakni dari Megawati Soekarno Putri yang menyebutkan bahwa pertama PDIP terbiasa menghadapi tekanan tetapi tetap kami punya nafas yang panjang. Yang kedua, jaringan PDIP diminta tetap tenang untuk menghadapi situasi terburuk. Dan yang ketiga, Ketua Umum mengambil alih komando dan tidak menunjuk PLT Sekjen. Artinya untuk pengganti dari Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal di PDIP ini tidak diganti dan komandonya nanti akan langsung dari Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Kembali ke Anda, Ibrahim. Baik, terima kasih Abel Insani untuk laporan Anda dan sebelumnya tadi ada Rahma Piliang. Terima kasih rekan-rekan.